Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga kita semua selalu terlindung dari mara bahaya, penyakit, bala dan bencana. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Gimana puasanya? Makin semangat dan makin mantap harapannya. Baik anak-anak sekalian, hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan PJJ online materi tematik subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Negara kita sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, karena kerusakan lingkungan, saat ini banyak hewan dan tumbuhan menjadi langka. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selain berusaha, kita harus juga banyak berdoa agar usaha pelestarian sumber daya alam di Indonesia berhasil sesuai dengan harapan kita semua, tentunya untuk anak-anak kita, generasi di masa yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Banyak bahan tambang, baik lingkungan abiotik maupun biotik, dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga lingkungan biotik dan abiotik harus sama-sama kita jaga sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kita, untuk anak cucu kita di masa dan di tahun-tahun yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam adalah: yang pertama, erosi; yang kedua, perpindahan penduduk; yang ketiga, perburuan liar; yang keempat, pencemaran lingkungan; yang kelima, kerusakan hutan; yang keenam, hilangnya biodiversitas. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang erosi. Erosi adalah gejala alamiah dan seringkali disebut sebagai erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadinya dengan batuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Peristiwa erosi juga dipercepat dengan adanya penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia sehingga merugikan lingkungan. Yang kedua, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi lebih padat sebagai akibat jumlah pemukiman terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh. Sedangkan pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non-teknis. Yang berikutnya pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah.
yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat pencemaran suara. Keempat, pencemaran ini tentunya tidak baik dan tidak bagus untuk kehidupan manusia, sehingga manusia harus berusaha untuk menjaga agar lingkungan tidak tercemar. Yang berikutnya adalah kerusakan hutan. Hutan merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Sepanjang daerah Khatulistiwa, hutan di Indonesia membentang antara satu pulau ke pulau lainnya. Itulah sebabnya Indonesia sering disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Hutan di Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida. Fungsi hutan yang lainnya adalah sebagai pengatur tata air dan iklim, pencegah erosi, penyubur tanah, tempat hidupnya beberapa jenis hewan, serta sebagai tempat menyimpan kekayaan alam yang berupa hasil-hasil hutan. Namun, hutan dapat mengalami kerusakan. Apakah yang akan terjadi jika hutan mengalami kerusakan? Beberapa akibat diantaranya adalah terganggunya tata air. Yang kedua, hilangnya biodiversitas. Ketiga, kemiskinan dan kerugian secara ekonomis. Keempat, perubahan iklim dan pemanasan global. Kelima, kerusakan ekosistem darat dan laut. Keenam, abrasi pantai. Ketujuh, intrusi air laut. Kedelapan, hilangnya budaya masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah Baik anak-anak sekalian, ini saja tugas kalian. Pak Endang tunggu tentunya jawabannya di Google Classroom yang telah dipersiapkan. Kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Itu saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.